Halo guys, oke di sini aku mau mencoba menjelaskan mengenai betapa pentingnya kita mengenali atau deteksi dini COVID-19. Ya kebetulan juga akhir ini beberapa pertanyaan itu banyak masuk ke aku juga sih. Oke, jadi cara kita untuk mendeteksi dini itu ada yang sekarang namanya screening COVID-19. Screening itu berupa kuesioner, pertanyaan-pertanyaan. Ya, dan apa aja isi pertanyaan-pertanyaannya itu? Ya, yang pertama itu kita mengetahui umur kita. Ya, jadi sebetulnya kan usia berapapun itu bisa terkena COVID-19. Tetapi memang orang yang dari data yang ada, itu orang lanjut usia, di usia 65 tahun ke atas, itu lebih rentan terkena. Ya. Kemudian yang kedua, kita perhatikan gejalanya. Ya, gejala mungkin teman-teman udah sering dengar ya. Untuk gejalanya yang paling sering itu kan seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, sesak nafas. Tetapi ada juga gejala yang bisa terjadi walaupun ini jarang, ya seperti pilek, muntah, diare, ya tetapi ini jarang. Oke. Nah, selain itu kita juga perhatikan riwayat penyakitnya, ya atau komorbid kalau kita bilang. Itu seperti apa? Apakah ada hipertensi, kencing manis, penyakit jantung, penyakit ginjal, kanker atau pengobatan kanker, penyakit autoimun, HIV, ya, dan kondisi kehamilan. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kita punya komorbid atau riwayat-riwayat penyakit tersebut, itu memang rentan lebih mudah untuk menurunkan imunitas kita. Jadi lebih gampang, takutnya itu lebih gampang untuk terinfeksi COVID-19. Ya, jadi harus lebih waspada, apalagi pada orang-orang kondisi ini. Nah, berikutnya adalah riwayatnya. Nah, ini riwayat apa aja nih yang penting? Itu riwayat pertama itu riwayat kontak. Apakah ada kita riwayat kontak dengan pasien atau penderita COVID-19 sebelumnya? Yang kedua, riwayat bepergian. Ya, riwayat bepergian ini itu bisa bepergian keluar kota, bahkan ke luar negeri. Terutama dalam 14 hari terakhir atau 2 minggu terakhir. Berikutnya, riwayat kerja. Ya, tempat kerjanya. Jadi apakah ada penderita COVID-19 di tempat kerja kita? Contohnya sebagai contoh, kalau aku kan di rumah sakit, ya itu jadi riwayat tempat kerja itu tetap ada. Soalnya kan memang menangani COVID-19. Kemudian yang keempat itu riwayat tempat tinggal. Ya, jadi di tempat tinggal kita itu apakah ada penderita COVID-19 atau enggak? Ya, nah jadi itu bisa tuh kalian coba screening sendiri, kalian coba nilai sendiri untuk mengenali gejala awal COVID-19. Memang sebetulnya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu bukan berarti kalau ada yang memang ada gejala, memang ada riwayat, itu sudah pasti COVID-19 itu enggak. Ya, dari screening itu kita bisa mengkategorikan dulu sebagai suspek. Ya, suspek. Dan apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang penting. Ya, kalau memang misalnya amit-amitnya nih ada yang punya gejala, ya seperti tadi itu demam, batuk, mungkin nyeri tenggorokan, sesak nafas, selama gejala tersebut itu masih bisa ke-handle, masih bisa ditangani sendiri, itu harus isolasi di rumah dulu. Ya, isolasi di rumah, minum obat-obatan sesuai gejala, istirahat cukup, minumnya juga cukup, makannya bagus, ya, itu harus isolasi. Dan selama isolasi di rumah, kalau kalian tinggal bersama keluarga, nah penting juga kamarnya harus terpisah. Ya, benar-benar jangan sampai cuma satu kamar. Ya, tetap harus stay at home dan physical distancing ke sesama anggota keluarganya. Oke. Nah, dan berapa lama sih biasanya butuh itu? Biasanya itu paling nggak minimal 7 hari. Ya, itu minimal. Ya, setelah 7 hari dilihat, ya, kalau udah tanpa gejala, tanpa minum obat itu udah tanpa gejala, kita evaluasi selama sampai 2 minggu. Oke. Ya, jadi berharapnya juga nggak ada perburukan. Kalau sampai amit-amit ada perburukan gejala, mungkin sampai sesak nafas tambah parah, bahkan ada pingsan atau apa, harus langsung secepat mungkin ke rumah sakit. Ya, nah sekarang kalau misalnya nggak ada gejala, tetapi ada riwayatnya, mungkin riwayat kontak, riwayat bepergian, ya. Nah ini memang yang banyak terjadi di antara kita. Ya, kita bukannya mau mengejudge orang itu positif atau enggak, tapi kita tetap harus suspek. Ya, soalnya ada yang namanya pasien karier atau orang tanpa gejala. Ya, diingat dia positif COVID tetapi tetap bisa menularkan COVID. Ya, dan dia asimptomatik, dia nggak punya gejala, udah sehat-sehat kayak orang normal gitu. Oke, jadi kalau kayak gitu apa yang harus dilakukan? Tetap ikutin himbauan yang ada, ya, physical distancing dan stay at home.
Ya, tujuannya stay at home ini memang kita untuk meminimalisir penularan kita. Ya, penularan kita ke orang lain atau orang lain menularkan ke kitanya. Ya, oke. Jadi itu yang bisa aku sampaikan ke kalian, ya. Bisa juga nih di-share ke teman-teman, ke kerabat. Jadi kan bisa untuk membantu istilahnya refresh, memberi pencerahan apa sih yang harus kita lakukan selama COVID-19. Oke, gitu aja guys. Tapi tetap selalu aku doain semoga semuanya itu kan aman-aman semua, ya, terhindar semua dan ikuti himbauan yang udah digencarkan. Oke, stay healthy and be safe guys.